Sahabatku, pernahkah kamu merasa lelah dengan semua drama yang terjadi di sekitarmu? Entah itu di tempat kerja, di rumah, atau bahkan dalam lingkaran pertemanan. Kata-kata bertebaran seperti anak panah yang tak terlihat, dan tanpa sadar, kamu sudah terkena tusukannya. Lao Tzu pernah berkata, diam adalah jawaban untuk banyak pertanyaan yang tak perlu diucapkan. Di dunia yang semakin bising ini, diam bukan kelemahan, melainkan perisai yang bisa menyelamatkan hidupmu. Hari ini, kita akan menggali rahasia Lao Tzu tentang seni diam yang jarang orang ketahui, dan bagaimana diam dapat menjadi kekuatan terbesar saat dunia mencoba memprovokasi dan menguji kesabaranmu. Banyak orang mengira diam itu tanda ketakutan. Mereka merasa harus selalu berbicara, membela diri, atau membalas kata-kata orang lain agar tidak dianggap lemah. Namun sesungguhnya, kekuatan yang paling besar seringkali hadir dalam keheningan. Diam bukan berarti kamu kalah, tetapi kamu memilih untuk tidak ikut dalam perang yang tak seharusnya kamu hadapi. Sama seperti seorang prajurit yang tidak membuang energi pada pertempuran kecil, kamu memilih untuk menyimpan tenaga dan strategi untuk hal yang benar-benar penting. Itulah diam yang bijaksana. Diam yang lahir dari kesadaran, bukan dari rasa takut. Coba bayangkan lingkungan kerja yang penuh dengan gosip dan drama. Satu kata yang keluar dari mulutmu bisa saja disalahartikan dan digunakan untuk menjatuhkanmu. Lao Tzu mengajarkan, semakin banyak kamu bicara, semakin banyak peluang untuk salah dan menyesal. Ketika kamu memilih diam, kamu seperti menutup pintu bagi orang lain yang ingin masuk dan merusak ketenanganmu. Diam memberi ruang untuk mendengarkan, mengamati, dan memahami situasi sebelum bertindak. Dalam keheningan itu, kamu menemukan kekuatan untuk merespon dengan tenang, bukan bereaksi dengan emosi. Bukankah itu yang kita semua butuhkan dalam menghadapi dunia yang penuh intrik? Di dalam rumah tangga, pertengkaran seringkali terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena kata-kata yang diucapkan tanpa dipikirkan. Satu kalimat yang tajam bisa melukai hati pasangan atau anak, dan luka itu seringkali sulit sembuh. Diam di momen yang tepat bisa menjadi penyelamat bagi hubunganmu. Ketika emosi memuncak, kata-kata cenderung keluar tanpa kendali. Di saat seperti ini, diam adalah tanda cinta. Bukan berarti kamu setuju dengan semua hal, tetapi kamu memilih untuk tidak memperburuk keadaan. Dengan diam, kamu memberi ruang bagi hati untuk mendingin dan pikiran untuk jernih kembali. Namun, sahabatku, jangan salah paham. Diam yang aku maksud bukanlah diam yang penuh kepahitan, di mana kamu menahan semua luka dan membiarkannya membusuk di dalam hati. Diam yang sehat adalah diam yang sadar. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Kamu memilih kata-kata dengan hati-hati, seperti seorang tukang kayu yang memilih kayu terbaik untuk membuat jembatan. Lao Tzu berkata, orang yang tahu tidak bicara banyak. Orang yang bicara banyak belum tahu. Itulah mengapa diam seringkali menjadi tanda dari orang yang benar-benar bijaksana. Mengapa diam bisa menjadi perisai terkuatmu? Karena dia melindungimu dari serangan yang tak terlihat, gosip, fitnah, provokasi, dan manipulasi. Saat kamu tidak memberi bahan bakar pada api pertikaian, api itu lama-lama akan padam dengan sendirinya. Orang yang ingin menjatuhkanmu akan kebingungan ketika mereka tidak mendapat reaksi darimu. Mereka akan kehilangan kendali, sementara kamu tetap berdiri dengan tenang. Seperti air yang tenang namun dalam, dia memberimu kekuatan untuk mengendalikan situasi tanpa harus berteriak atau berdebat. Sahabatku, dalam keheninganmu, kamu juga belajar mengenal dirimu sendiri. Ketika dunia di luar begitu bising, dia menjadi tempatmu kembali ke dalam. Di sanalah kamu menemukan jawaban yang sudah lama kamu cari dari luar. Diam adalah cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya, tanpa masker, tanpa pengaruh orang lain. Ketika kamu sudah kuat di dalam, kata-kata orang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukai. Lao Tzu mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan orang lain, tetapi mengendalikan diri sendiri. Dan diam adalah langkah pertama menuju pengendalian diri yang sesungguhnya. Langkah pertama untuk mempraktikkan seni diam adalah melatih kesadaran diri.
Setiap kali kamu merasa ingin segera berbicara, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kata-kata ini benar-benar perlu diucapkan? Apakah kata-kata ini akan membawa kedamaian atau memperburuk keadaan? Seringkali, keinginan untuk berbicara bukanlah kebutuhan, melainkan dorongan ego untuk terlihat benar. Dengan berhenti sejenak sebelum berbicara, kamu sedang memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk berbicara lewat keheningan. Inilah yang disebut Lao Tzu sebagai kekuatan yang tersembunyi, kekuatan yang datang dari dalam, bukan dari argumen yang memenangi perdebatan. Langkah kedua adalah mengenali situasi yang penuh racun. Ada orang berbicara bukan untuk memahami, tetapi untuk memancing reaksi. Mereka ingin melihatmu marah, kecewa, atau lepas kendali. Jika kamu memahami ini, kamu bisa memilih untuk tidak masuk ke dalam permainan mereka. Lao Tzu mengajarkan, orang yang marah akan mengalahkan dirinya sendiri. Dengan diam, kamu mematahkan rencana mereka tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Di lingkungan kerja yang penuh drama, strategi ini sangat penting. Karena seringkali, kemenangan sejati bukanlah saat kamu berhasil membalas, tetapi ketika kamu berhasil menjaga dirimu tetap tenang. Langkah ketiga, gunakan diam untuk mengamati dan memahami. Ketika kamu tidak tergesa-gesa berbicara, kamu punya kesempatan untuk melihat lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seringkali, masalah yang tampak di permukaan hanyalah bayangan dari masalah yang lebih dalam. Misalnya, pasanganmu mungkin marah bukan karena hal yang kamu lakukan hari itu, tetapi karena luka lama yang belum sembuh. Dengan diam, kamu memberi ruang bagi mereka untuk mengungkapkan hati tanpa merasa dihakimi. Ini bukan diam yang dingin dan penuh jarak, melainkan diam yang hangat dan penuh penerimaan. Diam seperti ini seringkali lebih menyembuhkan daripada 1000 kata penghiburan. Langkah keempat, temukan waktu khusus untuk keheningan total. Di tengah kesibukan dan kebisingan dunia, tubuh dan pikiranmu butuh waktu untuk kembali pulih. Sediakan setidaknya 15 menit sehari untuk duduk dalam diam, tanpa ponsel, tanpa gangguan. Tarik napas dalam, biarkan pikiranmu tenang, dan rasakan dirimu hadir sepenuhnya. Kebiasaan sederhana ini akan memperkuat fondasi batinmu, sehingga ketika badai datang, kamu tetap kokoh. Lao Tzu percaya, orang yang sering kembali pada keheningan memiliki mata hati yang lebih tajam untuk melihat arah hidupnya. Dia bukan sekedar tidak berbicara, tetapi menghubungkanmu dengan sumber kekuatan yang sejati. Langkah kelima, belajar berbicara seperlunya. Diam bukan berarti selamanya bungkam. Ada saatnya kamu harus berbicara, tetapi pastikan kata-katamu seperti panah yang tepat sasaran. Jangan biarkan dirimu bicara hanya untuk mengisi kekosongan atau untuk mendapatkan pengakuan. Sebelum berbicara, tanyakan pada dirimu 3 hal. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini membawa kebaikan? Jika salah satunya tidak terpenuhi, lebih baik tetap diam. Prinsip ini membuat kata-katamu memiliki bobot yang lebih besar dan dihormati orang lain, bukan sekedar terdengar keras. Langkah keenam, hindari tempat di mana kata-kata kotor dan gosip berkembang biak. Seperti tubuh yang sehat tidak boleh terus-menerus berada di lingkungan beracun, pikiranmu juga butuh perlindungan. Jika kamu sering berada di tengah obrolan yang penuh gosip dan caci maki, tanpa sadar, energi negatif itu akan meresap ke dalam dirimu. Pilih lingkaran pergaulan yang sehat, di mana keheningan dihargai dan kata-kata digunakan untuk membangun, bukan meruntuhkan. Kalau kamu belum bisa meninggalkan lingkungan itu, setidaknya kurangi keterlibatanmu. Seringkali, keheninganmu justru membuat mereka menyadari betapa sia-sianya pembicaraan mereka. Langkah ketujuh, jadikan diam sebagai kekuatan spiritual. Dalam tradisi Lao Tzu dan banyak ajaran bijak lainnya, diam dianggap sebagai jembatan menuju kebijaksanaan tertinggi. Saat kamu memilih diam, kamu sedang menyerahkan egomu kepada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Di titik ini, diam bukan lagi sekedar strategi bertahan, tetapi juga jalan untuk tumbuh dan berkembang. Kamu akan mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada situasi luar. Inilah kekuatan yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Ketenangan yang lahir dari dalam dirimu sendiri.
Seperti gunung yang kokoh meski badai menerpa, dia membuatmu tak tergoyahkan. Sahabatku, mari kita lihat contoh pertama dari dunia kerja. Bayangkan kamu bekerja di lingkungan yang penuh persaingan dan intrik. Ada rekan kerja yang sengaja memprovokasi, menyebarkan gosip, bahkan mencari kesalahanmu untuk menjatuhkanmu di depan atasan. Jika kamu terpancing dan ikut bereaksi dengan kata-kata marah, mereka justru akan mendapatkan senjata untuk melawanmu. Namun ketika kamu memilih diam, kamu tidak memberi mereka apapun untuk digunakan melawanmu. Kamu tetap fokus bekerja, sementara mereka akan terlihat seperti orang yang mencari gara-gara. Diam di sini bukan sekedar pasif, melainkan strategi untuk menjaga integritas dan kredibilitasmu di mata orang yang lebih bijak. Aku pernah mendengar kisah seseorang yang hampir kehilangan pekerjaannya karena fitnah. Setiap hari, ia difitnah oleh rekan kerja yang iri pada prestasinya. Alih-alih membela diri dengan kata-kata keras, ia memilih diam dan terus bekerja dengan tekun. Ia tahu, setiap kata pembelaan justru akan dipelintir menjadi bukti bahwa dirinya bersalah. Akhirnya, sang atasan melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang benar dan siapa yang hanya membuat drama. Kebenaran perlahan muncul melalui tindakan, bukan kata-kata. Inilah yang dimaksud Lao Tzu. Kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan, cukup dengan keheningan dan perbuatan. Sekarang, mari kita beralih ke rumah tangga. Konflik dalam keluarga seringkali lebih menyakitkan karena melibatkan orang yang kita cintai. Misalnya pasanganmu berbicara dengan nada tinggi dan menyakitkan karena stres atau tekanan. Jika kamu ikut meninggikan suara, pertengkaran hanya akan semakin membesar. Namun ketika kamu memilih diam, bukan karena takut melainkan karena ingin meredakan emosi, suasana perlahan menjadi lebih tenang. Diam dalam situasi seperti ini adalah bentuk kasih sayang karena kamu memilih untuk tidak memperburuk luka yang sudah ada. Seringkali, ketenanganmu menjadi pintu yang membuka komunikasi yang lebih sehat setelah badai reda. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang suami dan istri yang sering bertengkar. Sang suami selalu ingin menang dalam perdebatan, sementara istri akhirnya memilih diam setiap kali emosi mulai memuncak. Awalnya sang suami merasa menang, tapi lama-kelamaan ia mulai menyadari bahwa diamnya istrinya bukan tanda menyerah, melainkan cinta. Ketika ia melihat keteguhan dan kelembutan itu, hatinya mulai luluh. Mereka akhirnya bisa berbicara dengan jernih, tanpa nada tinggi atau kata-kata tajam. Inilah keajaiban diam yang penuh kesadaran, bukan untuk mengalah, tetapi untuk menciptakan ruang bagi cinta dan pemahaman tumbuh kembali. Namun, sahabatku, diam juga bisa menjadi alat perlindungan dalam menghadapi keluarga yang toksik. Ada kalanya orang-orang terdekat justru menjadi sumber luka terbesar. Mereka coba mengontrol hidupmu, memaksakan kehendak, bahkan merendahkanmu. Dalam situasi seperti ini, berbicara panjang lebar seringkali hanya memperburuk keadaan. Lebih baik diam dan atur jarak emosional. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak memahami. Diam dalam konteks ini bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu memilih kedamaian daripada pertengkaran yang sia-sia. Dalam praktiknya, diam bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk memulihkan energi batinmu. Bayangkan dirimu seperti kolam yang airnya jernih. Ketika kamu berbicara tanpa henti dan bereaksi pada setiap provokasi, air kolam itu menjadi keruh. Tapi saat kamu diam, air itu perlahan kembali tenang dan jernih. Keheningan memberimu perspektif baru, sehingga kamu bisa melihat masalah dengan lebih jelas. Lao Tzu mengajarkan, air yang tenang memantulkan kebenaran. Ketika kamu mempraktikkan diam, kamu sedang menciptakan ruang bagi kebenaran itu untuk muncul tanpa harus memaksakannya lewat kata-kata. Sahabatku, di dunia yang semakin bising ini, orang seringkali mengukur kekuatan dari seberapa keras mereka berbicara, seberapa lantang mereka membela diri, atau seberapa cepat mereka membalas serangan. Namun, Lao Tzu mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati justru lahir dari keheningan. Diam bukan berarti kamu tidak memiliki jawaban, tapi kamu memilih untuk tidak menebar api di tengah hutan yang sudah terbakar.
Keheninganmu adalah bukti bahwa kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Dan kendali diri adalah kemenangan terbesar yang tak bisa diambil siapapun darimu. Saat kamu memilih diam, kamu sedang memilih jalan yang lebih tinggi, jalan yang dipenuhi kebijaksanaan dan cinta. Mulailah perjalanan ini dari hal yang kecil, sahabatku. Hari ini, saat ada orang yang memancing emosimu, tarik napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, "Aku memilih damai." Biarkan kata-kata mereka lewat seperti angin tanpa harus kamu tanggapi. Lama-kelamaan, kamu akan merasakan keheningan itu bukan sekadar sikap, tetapi juga kekuatan yang tumbuh dari dalam. Diam akan menjadi benteng yang melindungi hatimu dari racun dunia luar. Dan dari benteng itu, kamu bisa melihat dengan jelas mana yang perlu diperjuangkan, mana yang perlu dilepaskan, dan mana yang hanya layak didiamkan. Sahabat sentuhan hati nurani, simpanlah video ini di playlist pribadimu, agar kamu bisa kembali mendengarkannya saat hatimu gelisah atau emosimu terguncang. Like dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ingatlah selalu pesan Lao Tzu. Orang yang menguasai dirinya lebih hebat dari seorang prajurit yang menaklukkan ribuan musuh. Semoga keheningan ini membawa kedamaian ke dalam hidupmu dan memberimu kekuatan untuk menghadapi dunia dengan hati yang jernih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.